pada sibuk masak ini. Jam segini live. Ya toh, jam segini live pada sibuk masak ya. Kok nggak kelihatan tulisannya ya? Jam segini live pada sibuk masak. Kok sini nggak ada tulisannya ya? Tes. Aneh, di sini nggak ada tulisannya. Siang ya. Ini nggak tahu kenapa ini di depan ini nggak ada tulisannya, menghilang. Siang semua ya, siang Mama He. Siapa lagi nih? Aduh, panas. Siang semua ya, Angelita Pati, Betty Yulianti, Ani, Henny Allsop. Siang Adem Ayem. Pagi ini siang sayang. Ila LSV absen. C Changhua, halo Changhua. Aininda Anafisa, halo hadir. Susi Ratna pagi. Meta siang. Oh iya nih siang nih Rek, bukan pagi Rek. Ini siang loh. Siang guys. Ini siang ya. Gimana kabarnya kalian masing-masing semua? Siang ya. Anmis sarapan dulu sebelum beraktivitas. Mantap, aktif makan dulu ya. Iya harus sarapan ya. Jangan karena dia nggak sarapan ya sayang. Betty, Ayu, Cinta, Tania, Puri, Mama Irianto, Dini, halo, Wulan Patriat. aku bulan dibuka belum Din. Cica lagi sibuk mau live, mau informasi terbaru buat kalian. Ya, kan sebelumnya masih ada selimut saya tapi dingin. Wih. Sekarang baru nanya selimut. Ya ketinggalan Dore. Aduh. Gimana sih? Cece kok nggak live baju? Iya bentar ya. Cece udah apa kok. Kemarin tuh lagi sibuk ngurusin teman kita itu, jadi Cece nggak konsen live bajunya. Ya. Kalian sehat-sehat semua ya. Entar Cece kapan-kapan Cece aturin waktu live baju. Mudah-mudahan Jumat ini ya. Jumat ini mudah-mudahan Cece bisa live baju. Hari ini Cece mau berita terbaru. Kalian tebakan Gi? Nyimak di Indonesia. Ayo kalian tebak 18 buka nggak? Yo. Ayo 18 buka nggak? Jadi kasih kalian tebak dulu. Ada pengumuman terbaru udah keluar. Tanggal 18 buka nggak? Ayo. Siapa yang bisa meramal? 18 buka nggak? Pagi semuanya. Pagi semuanya ya. Indonesia hadir. Indonesia bagian mananya? Indonesia hadir, ketik dong daerah mananya sayang. Si Ling ketik dong daerahnya mana. Buka C, buka. Ayo tutup, buka, tutup, buka. Ya. Siang. Nah. Ini Cece bikin pengumuman ya. Pada tadi di atasnya itu di judul live hari ini tuh udah ngomong ya. Kita mulai ya. Berita terbaru dari CICC ya. Yang dimulai dari bulan 12 tanggal 4, CICC dan pemerintah Taiwan meminta untuk penutupan sementara ya selama 2 minggu. Dan penutupan sementara 2 minggu ini yaitu tanggal 17 hari ini. Hari ini tanggal 17 ya Min? Apa ya? 今天几号? 16. Oh, hari ini tanggal 16. Berarti besok tanggal 17. Besok tanggal 17 ya. Berarti besok udah dong, batas date-nya udah terakhir kan. Berarti tanggal 18 harus bisa terbang dong. Ini ya. Sebenarnya bulan 12 tanggal 14 itu sempat diadakan rapat pemerintah. Hampir bulan 12 tanggal 14 yang sempat diisukan buka itu sebenarnya yang diisukan tuh nggak benar ya. Kemarin saya udah bahas ya, yang diisukan tuh nggak benar. Sebenarnya bulan 12 tanggal 14 itu pemerintah Taiwan tuh mengajak beberapa ahli atau pakar untuk berunding masalah ini ya, mengenai Indonya akan dibuka atau gimana, atau apa sih SOP apa yang harus mereka ngambil biar
eh, PMI yang terbang ke Taiwan itu nggak ada gejala yang bisa menghindar bawanya COVID ke negara Taiwan, ya. Itu sebenarnya rapat yang diadakan bulan 12 tanggal 14, ya, itu diadakan rapat yang sempat diisukan orang akan membuka. Tapi dari hasil rapat tersebut menyatakan ada 60%. 60% PMI yang terbang ke negara Taiwan yang membawa PCR negatif COVID ternyata nyampe di Taiwannya mereka positif, ya. Demi memikirkan resiko yang mereka ngambil ini akan terlalu besar untuk membuka kembali. Mereka merencanakan untuk melanjutkan penundaan, ya. Jadi tanggal 18 ini menurut berita terbaru yang dibuka hari ini, berita yang sampai hari ini yang dikeluarkan oleh CCC, mulai tanggal 18 yang seharusnya dibuka ternyata enggak. Sementara tetap aja ditutup penundaan untuk keberangkatan PMI ke negara Taiwan. Ini keputusan yang diambil dari CECC, ya. Tapi CECC ini juga tidak mengomong mati, maksudnya tidak mengomong oh kamu nggak boleh masuk, ya udah nggak ada jalan keluarnya. Tapi CECC dan pemerintah Taiwan juga memberikan ide, ya. Cuma ide ini mungkin agak sulit, ya, karena setelah Cece mikir, Cece lihat ide, maksudnya pendapat mereka mengenai gimana ya, mereka dari pihak pemerintah Taiwan dan CCC itu memberikan informasi kalau misalnya ada kemungkinan untuk dibuka, tapi dengan satu persyaratan, mereka itu harus ada satu rumah sakit yang benar-benar mempunyai license atau ahli dalam PCR. Jadi rumah sakit ini memang ahli spesial dari untuk PCR-nya, baik dia tuh udah mencoba untuk menjalankan segala tes, dan dia itu memang diakui oleh negara gitu loh. Ini menurut Cece ini agak sulit, ya, karena di Indonesia jujur aja sih pengobatan kita terbatas, ya. Kita jujur, ya, pengobatan kita terbatas, kan kedokteran kita juga terbatas, ya. Jadi permintaan dari pemerintah Taiwan yang harusnya ada license untuk untuk rumah sakit spesial PCR ini agak sulit, ya, agak sulit. Tapi pemerintah Taiwan juga tidak menolak kemungkinan untuk memberikan bantuan kepada rumah sakit di Indonesia, ya, baik itu merupakan alat ataupun merupakan hasil-hasil yang mereka dapat. Jadi mereka saling share ke rumah sakit di Indonesia. Di rumah sakit Indonesia mungkin mereka akan milih salah satu rumah sakit, akan dibantu dengan peralatan PCR itu harusnya gimana gitu loh. Maksudnya pengecekan PCR tuh dan hasilnya itu gimana, dan apa aja yang mau diperhatikan, dan angka-angkanya itu dari sisi teknis dan sisi alat itu pemerintah Taiwan menyatakan tidak, maksudnya tidak menutup kemungkinan, berarti ya artinya ada kemungkinan gitu loh, ada kemungkinan pemerintah Taiwan tuh mau membantu, ya, mau membantu untuk masalah ini. Cuman ya taulah, kalian nggak tahu kalau Taiwan masukin alat ke Indonesia, masukin orang-orang suster dokter ke Indonesia itu kan butuh ini loh. Nggak mungkin tau pemerintah Taiwan memberikan kita itu alat PCR itu tanpa ini. Jadi ini mungkin harus jadi pembahasan dua negara untuk memasukkan biaya ini, memasukkan alat-alat kayak beginian ke Indonesia itu butuh, ya pasti cengli lah, ya. Kalau menurut Cece cengli lah. Karena apa? Negara Taiwan juga nggak mungkin lah, ya, bodoh, ya. Bukan ngomong bodoh lah. Namanya negara dengan negara itu biasa sama. Mereka itu membutuhkan apa, dua negara itu saling berhubungan, dua negara itu saling membutuhkan, saling menukar, itu pasti ada dong. Nggak mungkin dong negara gua rugi sendiri, negara lu menang sendiri gitu loh, ya. Tapi Taiwan memang udah ada rencana untuk akan membantu Indonesia. Cuma ini mungkin dalam pembahasan pemerintah. Itulah masalah pemerintah, kita nggak ikut campur lah, ya. Biarlah pemerintah yang nanganin. Karena kita hanya rakyat kecil, masyarakat kecil, ya. Itu masalah pemerintah, udah terserah. Ya. Dan sebenarnya dalam masalah ini nih, karena kenapa pemerintah Taiwan
mau membantu karena dia udah tahu, karena dia tahu loh, kita Indonesia itu dalam ilmu kedokteran itu kita masih agak kalah sedikit ya. Kita jangan ngomong kalah banyak lah, kita ngomong agak kalah sedikit dengan negara-negara yang maju. Tapi Indonesia juga nggak kalah bagusnya ya, karena di Indonesia juga ada dokter-dokter yang bagus, cuman mungkin dalam ilmu mungkin agak kurang. Jadi apa salahnya kalau pemerintah Taiwan mau memberikan bantuan ke negara Indonesia dan negara Indonesia menerima, ya mudah-mudahan kedokteran kita di Indonesia makin maju ya. Karena dari laporan PCR ini itu katanya 60% tuh 60% yang kena COVID itu katanya rata-rata ada laporan PCR-nya ya. Ini juga pemerintah Taiwan hari ini, Chen Shizong juga ngomong ya, Chen Shizong kepala dari CCC juga menyatakan mereka juga lagi meminta bantuan TETO ya, bantuan TETO kedutaan Taiwan di negara Indonesia untuk mencari rumah sakit mana yang bisa mereka ngajak kerjasama dan mempunyai izin sertifikat. Kemarin Cici jujur loh, Cici akhirnya baru tahu loh, ternyata yang diminta mereka itu sertifikat itu bukan sertifikat sembarangan, itu harus diakui dunia. Ya, ini kemarin Cici sempat nanya ya. Ternyata yang diminta sama pemerintah Taiwan ini harus rumah sakit yang benar-benar mempunyai license yang diakui dunia. Jadi angka PCR-nya itu memang nggak akan salah gitu loh. Berarti dia mencurigai kedokteran kita. Ya, tapi nggak masalah lah. Dia mencurigai kedokteran kita, gimana ya? Kita kalau mau ngomong apa lagi juga nggak ada gunanya ya. Karena ya begitu ya. Jadi intinya tanggal 18 nggak akan buka ya, terkecuali mungkin besok tiba-tiba pemerintah Taiwan beda lagi, CCC beda lagi, dia ngomong oh enggak, orang Indonesia semua bisa masuk lagi ya, mudah-mudahan ya. Tapi untuk sampai per hari ini karena batas waktunya besok udah nyampe ya, jadi udah pasti sementara nggak akan dibuka. Jadi sementara juga penundaan keberangkatan PMI ke negara Taiwan ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, seperti saran Cece, bagi yang belum proses, bagi yang baru mau proses, masih bikin biodata di PT apa-apa itu, sabar dulu ya, sabar dulu. Dan kalau misalnya yang katanya yang di ngomong-ngomong gosip-gosipin, udah buka ya, mana tahu ada yang ngomong gosipin minta bayar duit berapa kamu bisa terbang. Sekarang nggak bisa ya. Dengan otomatis tanggal 18 ini sampai sekarang nggak di ngomongin akan penundaan sampai kapan, nggak tahu. Ini kali ini ya. Kemarin itu 2 minggu ya, ada batas waktunya. Tanggal 17, tanggal 18 harus buka. Sekarang ini penundaan mulai dari tanggal 18 sampai tanggal berapa nggak tahu, karena nggak di ngomongin. Maybe aja sampai tahun depan, maybe aja kemungkinan sampai minggu depan, kemungkinan juga sampai kapan nggak tahu ya. Ya, ini salah satu kabar jelek, tapi kita juga nggak bisa apa-apa sih, namanya juga negara orang, bukan negara kita ya. Kadang-kadang kita hanya masyarakat biasa, rakyat biasa, kita hanya melihat dari pemerintah gimana menangani kasus ini. Semoga aja dari pihak TETO dan pihak dari Indonesia benar-benar ada kesepakatan untuk rumah sakit yang ada license, benar-benar ada license-nya, yang benar-benar bisa memberikan memberikan izin PCR ini ya. Untuk kalau menurut saya ada yang nanya, kemarin ada nanya, ini ada yang nawarin ke saya, memang sekarang nggak bisa buka, tapi ada yang nawarin ke saya, ini ada job loh, kamu mau nggak sih, kamu dari Indonesia. Ini Cece bahas lagi di sini ya, ini si Darmi juga ngomong, yang pada bilang buka yang jual job, ini Cece perlu ngomong ya, jangan gampang terpercaya dengan jual beli job. Cece bukan mau mematikan pasaran orang, tapi keadaan sekarang memang tidak cocok untuk membeli job. Kalian bukan menjual, kalian membeli, karena yang lain menjual ya. Sampai saat ini belum cocok untuk jual beli job
Ya, kalian juga jangan gampang terbawa isu, gampang terbawa yang nggak bener, mintanya kalian transfer 40 juta, transfer 50 juta. Ya, jangan gampang. Ya, karena saat ini kita nggak tahu kapan bukanya. Jangan kamu ntar udah susah jerih payah, uangmu itu udah kamu bayar, ternyata kamu di sana gantung sana gantung sini, dilempar sana lempar sini, ya kasihan toh. Ya, uang 60 juta 50 juta itu enggak, ya. Tapi ngomong beli job pabrik ini cengli lah ya. Cici dengarnya dari agensi 40, 50 juta, 60 juta, bahkan ada yang 80 juta. Enggak ada 80 juta. Paling-paling 40 juta, 50 jutaan, ada yang 60 juta. Cengli lah. Ya. Cuman untuk keadaan sekarang, Cici nggak saranin kalian. Ya, bahkan ada kalau ada yang janji ngomong ke kamu, "Oh, kamu bisa daftar dulu." Ya, ntar buka baru baru apa? Baru baru proses atau apa. Kamu store uang dulu. Ya, tanggal bukanya kapan aja pasti belum tahu loh. Yuk. Ah, ya, Cece informasi Cece sampai di sini dulu deh. Ya. Yang penting kalian mesti pinter-pinter cari informasi. Apalagi keadaan sekarang internet gitu luas, kalian dengan gampangnya bisa cari informasi di website ya. Cari-cari informasi sebelum kamu mengambil satu keputusan dulu ya. Hong Kong bisa proses nggak? Nah, masalah Hong Kong bisa proses atau enggak? Setahu Cece sih Hong Kong bisa ya. Setahu Cece sih Hong Kong bisa, karena Hong Kong sampai sekarang sih nggak kedengaran loh kalau Hong Kong itu TKI-nya kena COVID-nya banyak atau gimana, nggak kedengaran. Dan dari pemerintah sana juga nggak ada keputusan bahwa saya akan menutup sementara untuk penerbangan ke Hong Kong. Itu yang Cici tahu. Tapi alangkah baiknya kalau kalian nyari informasi lebih tepat lagi untuk daerah di Hong Kong, karena Cici posisinya di Taiwan ya. Kalau gitu informasi Cece sampai di sini. Kalian juga udah waktunya makan siang nih. Udah mau makan siang nih? Udah pada masak belum? Jangan lupa ya, kalau saling sambil lihat live, hati-hati juga. Apabila kalian yang lagi sambil memasak, hati-hati, jangan sampai gosong. Kalau gosong sih nggak masalah. Yang paling takut tuh kebakaran, gitu loh ya. Jadi ingat, selama kalian masih memasak, jangan sambil main HP ataupun apa sampai kelupaan apinya, ya bahaya. Ya apalagi di zaman musim dingin kayak begini, bahaya sekali ya. Semoga cepat normal, iya amin, semoga cepat normal ya. Oke, yang jual beli job tolonglah, jangan lagi anak-anak dibohongin, anak-anak jangan dikasih lagi, teman-teman kita itu jangan dikasih lagi mimpi yang belum ada harapannya gitu loh. Alangkah baiknya kita saling membantu di saat ini gitu loh. Ya. Oke, kalau gitu Cece pamitan dulu. Terima kasih udah lihat live-nya Cece. Semoga aja informasi ini bermanfaat bagi kalian. Selamat siang. Bye bye.